打入天牢，我要杀了他！ Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. By the way, puasanya gimana nih lur? Semoga lancar ya kan? Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong dua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah kutukan nadi darah milik Yu Xing terbukti berada di tubuh Han Pei, para tetua pun langsung menuduh kalau Han Pei beneran pembunuhnya. Tapi jelas untuk Han Pei ia masih membela diri dan tetap menuduh Lord Qin Chen kita. Bahkan ia bilang kalau Lord Qin Chen pasti menempatkan kutukan nadi ini supaya bisa memfitnahnya. Sayangnya Nona Hong Ying pun bilang hanya seseorang yang memiliki nadi darah atribut jahatlah yang bisa melepaskan kutukan itu. Apalagi nadi tersebut juga tak bisa dikendalikan. Jadi bisa dipastikan kalau Han Pei sendirilah yang mengambil nadi darahnya. Sontak ketua sekte pun juga langsung bertindak tegas dan menyuruh para pengawal untuk menangkap Han Pei serta menjebloskannya ke dalam penjara. Jelas untuk Lord Qin Chen sendiri, ia pun hanya tersenyum tipis, ya kan? Waduh. Tapi lagi-lagi Han Pei tetap saja melawan dan malah mencoba menyerang Lord Qin Chen kita. Sontak Nona Yusula yang kali ini tak tinggal diam dan mengcounter semua serangan itu. Jelas Han Pei pun lagi-lagi semakin kesal dan meminta agar ketua sektenya menangkap Nona Yusu juga. Alhasil karena Nona Yusu sudah menyetujui untuk bergabung dengan aula penegak hukum, jadi Nona Hong Ying pun langsung membelanya dan sedikit menyinggung sekte pedang iblis. Tapi tanpa diduga Han Pei malah tak gentar sama sekali dan sempat menghina Nona Hong Ying. Yang sudah jelas ketua Yan yang memang takut dengan aula penegak hukum, ia pun langsung bertindak cepat dan menyerang muridnya itu. Di sana ia bilang karena Han Pei sudah membunuh rekan seperjuangan dan memfitnah orang lain, jadi ia pun akan dihukum mati, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya ia pun menyelesaikan semua masalah di sini dan menyuruh semuanya untuk segera bubar. Alhasil Lord Qin Chen dan kawan-kawan juga tak keberatan sama sekali dan kembali lagi ke penginapannya. Di sana di penginapan awalnya Lord Qin Chen bilang kalau Nona Yusu seharusnya tak perlu sampai berjanji untuk bergabung dengan aula penegak hukum. Tapi ternyata Nona Yusu bergabung ini bukan karena keadaan mereka melainkan atas dasar dirinya sendiri. Di mana ia pun bilang kalau ia tak mau terus-terusan dibawa perlindungan dari Lord Qin Chen. Tentunya ia juga ingin membantu berjuang juga. Apalagi menurutnya hal ini adalah sebuah kesempatan langka. Sampai di tengah-tengah kemesraan mereka itu, Tuan Muda Ji pun malah datang ke sana. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya awalnya menanyakan kenapa doi datang ke sini. Tapi sayang namanya cewek ya kan. Tuan Muda Ji malah marah balik karena menurutnya Lord Qin Chen tak memperlakukannya dengan baik. Yang ternyata tujuannya datang ke sini untuk tidur bersama Yusu karena memang besok mereka akan segera pergi ke aula penegak hukum. So jadi karena tahun depan alam rahasia kuno di wilayah Wu akan dibuka, jadi mereka harus segera bersiap-siap. Apalagi yang akan mereka masuki ini adalah alam rahasia ruang tingkat atas. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung mengetahui kalau itu pasti adalah dunia Guyu. Di mana ia bilang untuk masuk ke sana seseorang setidaknya harus berada di ranah Martial King tahap akhir. Jelas Tuan Muda Ji yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kaget karena Lord Qin Chen bisa tahu soal dunia Guyu. Alhasil ia pun mengatakan kalau syarat masuknya memang harus di ranah Martial King tahap akhir. Dan oleh sebab itulah mereka harus segera kembali dan segera berlatih. Apalagi 1 bulan ke depan mereka juga kedatangan murid baru dari istana Piao Miao. Tentunya jika Nona Yusu juga bisa bergabung dengan istana tersebut, maka bibinya bisa membiarkannya untuk memasuki kolam suci dan menyucikan diri.
Jelas selama periode itulah Nona Yusu akan memanfaatkan kesempatan untuk menerobos kerana Martial King tahap akhir. Tapi lagi-lagi Lord Qinchen yang mendengarnya hanya mengatakan kalau kolam suci itu adalah area terlarang dari pelatihan militer, di mana untuk masuk ke sana membutuhkan izin dari beberapa kekuatan besar. Namun ternyata peraturan itu sudah tak ada sejak 100 tahun yang lalu, karena memang kolam suci sudah menjadi tempat pribadi milik istana Piao Miao. So jadi 100 tahun yang lalu Paduka Ratunya atau Saguan Si'er bertarung di Gunung Tianfeng melawan beberapa orang yang hebat. Sampai pada akhirnya Saguan Si'er lah yang memenangkan pertarungannya dan mengalahkan 7 martial emperor terbaik. Dan sejak saat itulah 7 kekuatan besar dengan terpaksa menyetujui dan menyerahkan kolam sucinya kepada istana Piao Miao. Jelas Lord Qinchen yang baru mengetahuinya benar-benar sangatlah kaget karena memang 300 tahun ternyata sudah berlalu semenjak ia bereinkarnasi. Tentunya ia benar-benar tak menyangka kalau Saguan Si'er sudah sekuat ini. Yang pada akhirnya ia pun bilang sepertinya ia juga harus segera berangkat ke kota Dandao. Sementara di sisi lain atau di sekte pedang iblis, di sana ketua Yan yang menyadari kalau murid dari sekte pedang iblisnya hanya bisa mencapai lantai 5, ia pun juga cukuplah kesal. Apalagi yang memasuki lantai 6 itu adalah orang luar semua, yaitu Lord Qinchen, Ye Muming, Tuan Mudaji, dan Nona Yusu. Tentunya para tetua juga sangatlah marah karena faktanya sekte mereka malah hanya menelan amarah saja dan tak mendapatkan manfaat satupun. Namun di sana di saat itu jugalah tiba-tiba muncullah seseorang yang sangatlah kuat, yang ternyata itu adalah leluhur tua dari sekte iblis dan satu bawahannya yaitu Kaisar Sufeng. Sontak semua yang melihatnya langsung memberikan hormat termasuk ketua Yan karena memang leluhur ini adalah gurunya sendiri. Di sana untuk leluhur ia pun hanya bilang jika ia tak muncul takutnya sekte pedang iblisnya semakin dipermalukan oleh wilayah Betian. Jelas ia pun benar-benar sangatlah marah kepada ketua Yan yang katanya tak becus dalam mengelola sekte. Alhasil ketua Yan yang mendengarnya ia pun benar-benar sangatlah panik dan meminta maaf. Untungnya leluhur tak terlalu mempermasalahkannya dan sedikit membahas soal 2 jenius yang tersisa. Bahkan ia pun menyuruh Suyan dan Lengsing untuk menyerangnya sekuat tenaga karena ia ingin melihat kekuatannya. Alhasil tanpa basa-basi lagi karena ini adalah perintah dari leluhur, kedua praktisi ini pun langsung menunjukkan niat pedangnya. Sontak leluhur pun juga cukuplah respect dan sedikit memuji kedua muridnya itu. Tapi ketika mereka memberikan serangannya hanya dengan satu tangannya saja leluhur bisa menahannya. Di sana ia pun bilang kalau serangan mereka berdua memang sudah mendekati tahap awal dari ranah Martial Emperor. Tapi sayang itu hanya mendekati saja karena faktanya seorang Master Martial Emperor sudah bisa menguasai misteri hukum ruang. Tentunya jika tadi adalah pertarungan sungguhan, mereka berdua sangatlah mudah untuk dibunuh. Selain itu, leluhur juga sangatlah marah karena memang dari 4 murid jenius di sekte iblisnya sekarang malah hanya tersisa 2. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membalaskan dendam, di mana ia langsung menyuruh Kaisar Sufeng untuk mengikuti Lord Qinchen secara diam-diam. Tentunya jika keadaan sudah memungkinkan maka langsung eksekusi saja, ya kan? Waduh. Sontak ketua Yan yang mendengarnya awalnya tidak setuju karena memang Nona Yusu sudah bergabung dengan Aula Penegak Hukum. Jadi jika mereka mengganggunya maka Aula Penegak Hukum pasti marah besar. Namun leluhur sudah memiliki rencana sendiri dan menyuruh Kaisar Sufeng untuk mengeksekusinya di luar lingkup dari sekte iblisnya. Dengan begitu Aula Penegak Hukum tak akan tahu siapa pembunuhnya. Alhasil ketua Yan pun mau tak mau menyetujui rencana itu. Apalagi leluhur benar-benar sudah marah besar. Sementara di sisi lain atau di tempat formasi teleportasi, di sana Nona Yusu pun langsung berpamitan dengan Lord Qinchen karena memang ia akan segera pergi ke Aula Penegak Hukum. Tentunya ia pun tetap berjanji jika ada waktu nanti ia pasti akan mencari Lord Qinchen di kota Dandao. Berbeda dengan Tuan Mudaji, sebelum pergi ia pun hanya bilang jika mereka bertemu lagi Lord Qinchen pasti sudah bukanlah lawan darinya, ya lur ya. Waduh. Kemudian tak hanya mereka saja, Chen Sisi yang sebelumnya adalah oposisi, sekarang malah menghampiri Lord Qinchen dan mengatakan kalau ia pasti akan mengingat namanya. Belum sampai di situ, Wu Ming bersaudara pun juga berpamitan untuk kembali ke sektenya masing-masing.
下次有缘再见。 Sampai Lord Qinchen, Presiden Nanggong dan Master Zhao pun juga memutuskan untuk bergegas pergi. Tapi di sana Lord Qinchen awalnya sudah merasakan kalau ada sesuatu yang aneh. Namun ia tetap memutuskan untuk bergegas pergi. Dan benar saja di saat itu juga lah Kaisar Sufeng suruhan dari leluhur tadi. Ia pun akhirnya tiba juga dan mencoba mengejar Lord Qinchen kita ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil mengatasi masalah di sekte pedang iblis kemarin, Lord Qinchen dan dua rekannya pun bergegas pergi ke kota Dandao menggunakan sebuah formasi teleportasi. Di sana dikatakan kalau formasi teleport ini berada di luar lembah Changlan. Jadi pemberhentian mereka berikutnya adalah di kota Tianyu terlebih dulu. Tapi sebelum itu mereka juga harus pergi ke pusat formasi yang ada di lembah Changlan agar bisa berteleportasi lagi. Untungnya Lord Qinchen tak keberatan sama sekali dan mereka pun langsung bergegas pergi. Coba. Di saat yang sama ternyata Kaisar Sufeng tadi masih mengikuti dan mengejar mereka dari belakang. Sampai setelah beberapa formasi teleportasi dilewati, mereka pun akhirnya berada di wilayah dari kerajaan Tianlu. Tentunya untuk pergi ke formasi teleportasi di kota kekaisaran, mereka masih membutuhkan waktu 1 hari lebih. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya, ia pun malah menyuruh dua rekannya untuk pergi duluan. Yang ternyata Lord Qinchen sudah menyadari kalau ada seseorang yang mengikuti mereka. Di mana orang ini sudah berada di ranah Martial Emperor. Bahkan sejak dari kota pedang iblis tadi ia sudah mengikutinya. Jelas Master Zhao yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan beranggapan kalau orang ini hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu orang dari sekte pedang iblis dan aula penegak hukum. Namun di sana Lord Qinchen pun menegaskan kalau orang ini pasti berasal dari sekte pedang iblis. Tentunya ia pun menyuruh dua rekannya untuk pergi terlebih dulu, sedangkan ia sendiri akan mengatasinya. Awalnya Presiden Nanggong yang melihatnya ia pun sedikit khawatir. Tapi jelas untuk Master Zhao ia pun mempercayakan semuanya kepada Lord Qinchen. Apalagi dengan kekuatan mereka sekarang, mereka berdua hanyalah beban saja jika sosokan dalam membantu. Yang pada akhirnya mereka pun beneran pergi duluan. Sontak Kaisar Sufeng yang melihatnya tak terlalu memperdulikannya karena menurutnya mau berpencar atau tidak Lord Qinchen tetap akan meninggoy. Waduh. Alhasil karena targetnya adalah Lord Qinchen, jadi ia pun mengabaikan dua master tadi dan fokus kepada Lord kita itu. Jelas Lord Qinchen yang melihatnya ia juga tak gentar sama sekali dan dengan sengaja memilih tempat bertarung yang cukuplah luas. Tentunya ia pun juga sedikit menyinggung kenapa Kaisar Sufeng mengikutinya terus-terusan tanpa menyapa sedikit pun. Sontak Kaisar Sufeng yang mendengarnya ia pun semakin kesal karena ternyata dari tadi Lord Qinchen sudah mengetahuinya. Apalagi Lord Qinchen juga sudah mengetahui kalau ia berasal dari sekte pedang iblis. Di sana untuk Lord Qinchen sendiri ia pun lagi-lagi memprovokasi dan mengatakan karena doi sudah mengikutinya, jadi apakah Kaisar Sufeng ingin jadi budaknya? Jelas Kaisar Sufeng pun benar-benar sangatlah kesal. Apalagi Lord Qinchen juga menjelaskan kalau energi pedang milik Kaisar Sufeng sangatlah besar yang menandakan kalau ia adalah salah satu master dari sekte pedang iblis. Alhasil karena sudah ketahuan, Kaisar pun tak keberatan sama sekali untuk menunjukkan identitasnya. Bahkan ia pun menyuruh Lord Qinchen untuk menceritakan semua yang ia dapatkan ketika di warisan pedang iblis kemarin. Jelas jika jawabannya cukuplah bagus, maka ia pasti akan mengampuninya. Sontak Lord Qinchen lagi-lagi tak keberatan sama sekali dan menunjukkan salah satu teknik yang ia dapatkan kemarin. Di mana Kaisar Sufeng yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget dengan teknik tersebut. Bahkan ia pun langsung meminta agar Lord Qinchen menyerahkannya. Sayangnya Lord Qinchen menolak akan hal itu. Bahkan Lord Qinchen lagi-lagi memprovokasinya dan mengatakan kejadian yang sebenarnya kalau ialah pembunuh dari Su Yuxing. Jelas ia pun benar-benar tertawa licik karena sekte pedang iblis sampai mau membunuh Han Pei sebagai muridnya sendiri, padahal ia memang tak bersalah sama sekali. Waduh. Sontak Kaisar yang baru mengetahui fakta tersebut, ia pun benar-benar marah besar dan langsung memberikan serangannya. Tapi tentunya dengan tungku miliknya, Lord Qinchen tak gentar sama sekali dan menahan semua teknik pedangnya.
Awalnya Kaisar Su Feng yang melihatnya masih sangatlah pede kalau tekniknya tak akan bisa ditahan. Sayangnya tungku milik Lord Qin Chen ini benar-benar terlalu OP yang bahkan bisa menahan semua teknik tersebut ya lur ya. Tapi jelas Kaisar Su Feng tak menyerah begitu saja dan terus-terusan memberikan serangannya. Namun sebagai reinkarnasi dari master tertinggi, Lord Qin Chen malah dengan santuy menghindari semua serangan itu. Bahkan ketika Kaisar Su Feng mengeluarkan teknik hujan pedangnya, Lord Qin Chen pun akhirnya memanggil ketua duo untuk menyelesaikan musuhnya ini. Sontak ketua duo yang memang sudah lama tidak bertarung sebagai bawahan dari Lord Qin Chen, ia pun tak keberatan sama sekali. Jelas menyadari kalau ketua duo adalah master iblis di tingkat Martial Emperor, ketua Su Feng pun benar-benar sangatlah kaget. Karena faktanya di wilayah Beitian tak pernah ada master iblis sekuat ini. Sementara untuk ketua duo, ia pun menanyakan kepada Lord Qin Chen mau diapakan cecungu ini. Sontak Lord Qin Chen pun hanya menyuruhnya untuk melumpuhkannya ya lur ya. Waduh. Jelas hal itu membuat Kaisar Su Feng pun semakin marah dan mencoba melawan ketua duo. Namun tentunya ketua duo ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan dengan teknik cambuk miliknya ia mulai memberikan serangan balik. Sontak Kaisar Su Feng yang melihatnya lagi-lagi cukuplah kaget dan mengatakan kalau Master Emperor dengan senjata cambuk sangatlah dicari oleh aula penegak hukum. Alhasil ketua duo yang menyadari kalau doi sudah tahu akan beberapa hal, ia yang tadinya ingin melumpuhkannya sekarang benar-benar berniat untuk mengeksekusinya. Tapi di sana untuk Kaisar Su Feng sendiri ia malah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Lord Qin Chen terlebih dulu. Awalnya ketua duo yang melihatnya tak membiarkannya begitu saja dan mencoba mengunci pergerakannya. Namun ternyata Kaisar Su Feng ini juga sangatlah mahir dalam ilmu pedang dan mengeluarkan teknik pedang penembus langit. Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen yang melihatnya ia masih bisa menahan teknik tersebut. Sontak Kaisar Su Feng pun lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi ketua duo pun meminta agar Lord Qin Chen tak perlu turun tangan dan serahkan saja pada dirinya. Namun meskipun begitu, Kaisar Su Feng benar-benar ingin bertaruh dengan menelan pil esensi peledak darahnya. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya juga cukuplah kaget karena memang pil itu bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Tentunya doi yang tadinya terseok-seok sekarang sudah mulai pede kembali. Bahkan karena lonjakan kekuatan yang sangatlah kuat, Lord Qin Chen juga tak keberatan sama sekali untuk turun tangan. Dengan ini pertarungan pun dialihkan ke mereka. Tapi tanpa diduga, meskipun Kaisar Su Feng sudah menelan pil peledak darah, namun di hadapan dari King Qin Chen ia bukanlah apa-apa dan bisa disudutkan dengan mudah. Alhasil Kaisar pun benar-benar marah besar dan menyerang habis-habisan. Bahkan ia akhirnya menggunakan salah satu teknik rahasianya yaitu pedang terbang. Sontak untuk yang kali ini Lord Qin Chen pun juga dibuat kaget. Apalagi Kaisar bilang kalau pedang ini adalah warisan dari Kaisar sebelumnya dulu. Namun lagi-lagi this is King Baginda Qin Chen, ya kan? Dimana ketika musuh sudah merasa di atas angin, di saat itu juga lah Lord Qin Chen juga menunjukkan kemampuan pengendalian pedangnya dan bisa mengcounter serangan itu. Bahkan Lord Qin Chen sampai mengeluarkan teknik pedang pembunuh ekstrimnya untuk mengakhiri pertarungannya, ya lur ya. Wede. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara Lord Qin Chen dan Kaisar Su Feng masih terus berlangsung. Di sana menyadari kalau Lord Qin Chen masih belum ia kalahkan, Kaisar Su Feng pun juga cukuplah panik. Karena memang ketika esensi darah meledak, efek pilnya pasti akan menghilang dan ia juga akan dalam bahaya. Yang pada akhirnya ia pun tak mau berlama-lama dan langsung mengeluarkan teknik pembatasan ruangnya. Sontak Lord Qin Chen yang memang tak aware akan hal itu, ia pun harus terjebak di dalam sana. Tentunya ia juga cukuplah kaget karena ternyata ini adalah pembatasan ruang Sovereign. Jelas Kaisar Su Feng yang melihatnya hanya mengatakan tak peduli seberapa kuat Lord Qin Chen, ia pasti tak akan bisa melepaskan diri. Tapi sayangnya this is Lord Qin Chen sang reinkarnasi master tertinggi, di mana ia tak gentar sama sekali dan bergegas mengeluarkan teknik dunia pedangnya untuk menyerang balik.
Sontak Kaisar yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget karena katanya sekelas Martial King juga bisa menguasai pembatasan ruang. Tapi melihat pedang-pedang Lord Qianchen yang menyerangnya secara langsung, ia pun sadar kalau ini bukanlah pembatas ruang. Bahkan menyadari kalau niat pedangnya yang sangatlah padat, ia dibuat bertanya-tanya sebenarnya apa teknik tersebut. Sayangnya ia tak sempat mengetahuinya dan harus menerima serangan yang telak. Bahkan Kaisar pun memutuskan untuk segera mundur. Tapi lagi-lagi musuhnya bukan hanya Lord Qianchen saja, melainkan ketua duo juga, ya kan? Dimana ketua duo ternyata sudah mengepungnya dengan teknik rantai miliknya. Alhasil Kaisar Su Feng pun sudah tak bisa berbuat banyak. Apalagi ketua duo juga mengurungnya dengan sebuah formasi. Namun lagi-lagi layaknya petinggi dari sekte pedang iblis, ia tak menyerah begitu saja dan kali ini bergegas mengeluarkan teknik pedang miliknya. Yang tanpa diduga formasi kurungan milik ketua duo berhasil ditembus dengan mudah. Untungnya di saat itu juga lah Lord Qianchen langsung bergerak cepat dan mengeluarkan teknik pedang Emperor. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama untuk Lord Qianchen mengcounter serangan musuh. Bahkan ia pun sudah tak mau bermain-main lagi dan bergegas mengeksekusi Kaisar Su Feng. Sontak ketua duo yang melihatnya langsung menyerap esensi sejati milik Kaisar yang memang sudah dirana martial sovereign. Berbeda dengan Lord Qianchen, ia langsung mengambil cincin penyimpanannya dan menyerap semua harta berharga serta menguasai teknik pedang terbang milik Kaisar Su Feng. Yang pada akhirnya karena semuanya sudah selesai, jadi Lord Qianchen pun juga menyuruh ketua duo untuk kembali lagi. Sementara ia sendiri langsung bergegas menyusul teman-temannya. Sontak Master Zhao yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Lord Qianchen juga berhasil mengalahkan Kaisar Su Feng yang notabene dirana martial sovereign. Tapi jelas Lord Qianchen pun hanya bilang siapapun yang ingin membunuhnya berarti mereka sudah siap mati, tak peduli mau dirana apapun itu ya lur ya. Wede. Yang pada akhirnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sementara di sekte pedang iblis, di sana salah satu murid yang sedang membersihkan aula utama tiba-tiba langsung dibuat kaget karena terlihat token dari salah satu tetua agung seketika malah hancur. Sontak para tetua lain yang melihatnya juga sangatlah kaget termasuk ketua Yan. Apalagi sang murid menjelaskan ketika ia membersihkan ruangan ini tokennya tiba-tiba jatuh sendiri. Yang pada akhirnya leluhur Layang turun tangan dan memeriksa tokennya itu. Yang sudah jelas itu adalah token milik Kaisar Su Feng yang sudah dikalahkan oleh Lord Qianchen kemarin. Tentunya ia pun benar-benar sangatlah marah dan menyuruh ketua Yan untuk menyelidikinya. Karena katanya hal ini pasti berhubungan dengan Lord Qianchen. Jelas ia pun juga menegaskan selama ia masih hidup maka ia pasti akan membalaskan dendam. Waduh. Sedangkan untuk Lord Qianchen dan kawan-kawan terlihat mereka pun akhirnya sampai di kota Dandan. Tapi di sana mereka malah dikagetkan dengan peraturan dari kotanya yang dimana seseorang harus membayar 50.000 koin emas untuk ditukarkan sebagai token identitas selama setengah tahun. Sontak Presiden Nanggong yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal karena itu memang terlalu mahal. Namun para pasukan ini malah marah balik dan menghina Presiden Nanggong. Awalnya Master Zhao pun mencoba mengalah dan meminta maaf karena temannya memang adalah pendatang baru dan tak tahu dengan aturan. Tapi sayang para pasukan ini tetap saja menghinanya termasuk Master Zhao juga. Sontak Lord Qianchen lah yang habis kesabaran. Bahkan ketika doi mencoba untuk menyerang, seketika Lord Qianchen pun menyerang balik. Jelas hal itu membuat para pasukan lain pun juga sangatlah kesal dan lagi-lagi mencoba menyerangnya. Namun tentunya tanpa bergerak sedikit pun Lord Qianchen bahkan bisa mengalahkan mereka semua. Sontak para warga yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Sampai muncullah seseorang lagi yang dimana ia adalah komandan dari penjaga kota. Tentunya melihat anak buahnya yang sudah dihajar, ia pun juga sangatlah kesal dan mencoba untuk menyerang. Tapi lagi-lagi teknik beruangnya juga tak mampu untuk menyentuh Lord Qianchen kita. Bahkan Lord Qianchen juga dengan mudah menyudutkan komandan ini. Di sana Lord Qianchen pun menjelaskan kalau para pasukannya lah yang merendahkan mereka terlebih dulu.
Namun untuk para pasukan, mereka juga tak tinggal diam dan menuduh kalau Lord Qingchen dan kawan-kawan sudah menghina kota Dandau. Alhasil Master Zhao pun akhirnya turun tangan dan mengatakan kalau ia adalah alkemis di kota ini. Bahkan ia pun langsung memperlihatkan token identitas alkemisnya. Tapi di sana menyadari kalau Master Zhao hanyalah alkemis di tingkat 6, awalnya komandan tetap saja meremehkannya. Sampai ketika ia mencoba memeriksa token tersebut, ia pun benar-benar dibuat kaget karena token milik Master Zhao adalah token yang dikeluarkan oleh kantor pusat. So, jadi Papilion Pill ini sebenarnya sangatlah jarang memberikan token identitas kepada alkemisnya. Tentunya karena Master Zhao diberikan sebuah token, mungkin ia adalah salah satu orang yang penting. Sampai di tengah-tengah keributan itu muncullah pengurus Ma atau yang mengurus tempat tersebut. Sontak komandan pun langsung menceritakan semuanya dan memberikan token identitas tadi. Yang lagi-lagi pengurus Ma juga dibuat kaget melihat token tersebut. Bahkan ia seolah-olah mengenali nama dari Master Zhao, ya kan? Waduh. Cerita berlanjut di mana sesampainya di kota Dandau, mereka malah disambut oleh banyak pasukan penjaga kota yang salah satunya adalah pengurusnya langsung. Yang tanpa diduga setelah mengetahui identitas dari Master Zhao, pengurus ini langsung dibuat gentar dan malah meminta maaf. Bahkan ia pun menyuruh para pasukannya untuk segera meminta maaf juga. Alhasil mau tak mau mereka pun juga langsung meminta ampun. Untungnya Master Zhao tak terlalu mempermasalahkannya dan meminta agar mereka segera mengantarkannya ke kota Dandau. Kemudian barulah para pasukan pun menanyakan sebenarnya siapa Master Zhao tadi. Alhasil pengurus pun menjelaskan kalau Master Zhao berasal dari keluarga Zhou di daerah Chengnan. Tapi di sana para pasukan pun mengatakan kalau keluarga Zhou sudah lama jatuh. Bahkan Raja Obat Xuanyi juga sudah tidak seperti dulu dan tak perlu ditakuti lagi. Namun ternyata pengurus tidaklah takut sama sekali, melainkan ia mengetahui latar belakang dari Master Zhao. Di mana dulu Master Zhao ini diusir dari Papilion Pill karena menyinggung istana Piao Miao. Tentunya ia pun benar-benar tak menyangka kalau Master Zhao akan kembali lagi. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh para pasukannya untuk mencari informasi tentang Papilion Pill. Bahkan ia pun berniat untuk menjebak Master Zhao dan melaporkannya kepada Raja Obat itu sendiri. Sementara untuk Lord Qingchen, tanpa diduga ia langsung mengetahui kalau sebenarnya pengurus tadi sudah memiliki niat yang licik. Yang ternyata ia sudah merekam kejadian sebelumnya di dalam kristal memori. Tentunya ia pun langsung memberikannya kepada Master Zhao karena mungkin suatu saat akan berguna. Sontak Master Zhao juga tak keberatan sama sekali dan mengajak mereka semua untuk menghampiri kediaman dari keluarganya dulu. Selain itu dijelaskan juga kota Dandau ini adalah salah satu kekuatan tingkat tinggi yang ada di wilayah Beitian. Di mana untuk mempermudah pertukaran mereka membangun 4 formasi teleportasi di bagian tenggara dan barat laut. Tapi sekarang mereka sedang berada di bagian luarnya, di mana pusat sebenarnya dari kota Dandau ada di dalam kota. Namun di sana ada banyak sekali formasi pelindung tingkat tinggi yang menyulitkan seseorang. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di kediaman keluarga Zhou. Tapi di sana ketika Master Zhao mencoba untuk masuk, ia pun malah disambut oleh seorang pasukan yang bahkan tak mengenalinya sama sekali. Bahkan ketika Master Zhao menanyakan soal keluarganya, pasukan ini malah memberikan serangannya. Alhasil mau tak mau Master Zhao pun mencoba meladeninya. Tapi tanpa diduga pasukan tersebut benar-benar sangatlah kuat dan bisa menyudutkannya. Sontak sebagai seorang king, kali ini Lord Qingchen lah yang turun tangan. Yang sudah jelas dengan turunnya King Qingchen kita, hanya dengan satu serangan saja mereka pun bisa mengalahkannya. Bahkan Lord Qingchen langsung menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Zhou. Yang ternyata kediaman keluarga Zhou ini sudah digadaikan oleh Pegadaian. Yang ternyata kediaman keluarga Zhou ini sudah digadaikan oleh Pegadaian Xuan Yuan, di mana ia hanyalah disuruh untuk meninggali tempat ini. Sontak Master Zhao pun langsung berniat untuk pergi ke pegadaiannya karena menurutnya keluarganya pasti tak akan menggadaikan rumah tersebut. Namun jelas Lord Qingchen mencoba menenangkan dan meyakinkan kalau keluarganya pasti baik-baik aja. Tentunya untuk saat ini mereka fokus dulu untuk mendapatkan sertifikasi dari Papilion Pill.
Awalnya Master Zhao juga cukuplah kaget dan menanyakan alasannya. Tapi jelas Lord Qin Chen pun hanya bilang kalau guru dari Master Zhao adalah Raja Obat Xuanyi selaku pejabat tinggi di wilayah Beitian. Tentunya jika ia sudah mendapatkan sertifikasi, maka semua masalah pasti akan terasa mudah. Di sana Lord Qin Chen pun hanya bilang dengan keadaan yang seperti ini seharusnya antara gurunya dan keluarga Zhou pasti dalam masalah. Jelas karena Master Zhao sudah tak pulang selama puluhan tahun, terlebih lagi ia hanyalah alkemis bintang 6, jadi ia tak punya power yang kuat. Berbeda dengan Raja Obat di kota Dandao ini, ia benar-benar cukup ternama. Dan oleh sebab itulah ia pun menyarankan untuk pergi ke Pavilion Pil dan mendapatkan sertifikasinya dulu. Alhasil Master Zhao pun mengerti akan hal itu dan bergegas mengajak Lord Qin Chen untuk pergi ke markas dari Pavilion Pil. Di sana sesampainya di markas Pavilion Pil, awalnya mereka pun dianggap sebagai tamu. Sampai Master Zhao lah yang mengatakan kalau tujuannya ke sini untuk mendapatkan sertifikasi dari Raja Obatnya. Sontak pelayan pun langsung mengantarkannya ke suatu tempat dan menyuruh Master Zhao untuk masuk ke dalam. Sedangkan Lord Qin Chen dan Presiden Nanggong mereka disuruh nunggu di luar. Tapi di sana sembari menunggu Master Zhao mendapatkan sertifikasi, mereka juga memutuskan untuk berkeliling santuy dan melihat beberapa orang yang sedang memurnikan sebuah pil. Berbeda dengan Presiden Nanggong, ia yang tak tertarik akan hal ini benar-benar memutuskan untuk nunggu di luar. Di sana Lord Qin Chen yang melihat seorang alkemis bintang 7 yang mencoba membuat pil salju terbang, ia pun juga cukuplah kaget dengan keberaniannya. Tapi sayangnya Lord Qin Chen pun hanya bilang kalau usahanya pasti akan gagal. Sontak seorang pak tua yang ada di sana tak setuju akan perkataan itu. Bahkan ia bilang menurut aroma yang ia rasakan, alkemis tersebut sudah pasti berhasil. Alhasil menggunakan telepatinya, Lord Qin Chen pun langsung mengajak Pak Tua untuk bertaruh. Di mana jika alkemis tersebut gagal dalam membuat pilnya, maka Pak Tua harus mendengarkan perintahnya selama 1 tahun. Tapi jika berhasil, maka ialah yang akan tunduk kepadanya. Awalnya Pak Tua tak mau meladeni karena katanya Lord Qin Chen hanyalah bocah biasa. Namun Lord Qin Chen pun bilang kalau ia adalah Raja Obat. Bahkan demi meyakinkan, Lord Qin Chen langsung mengatakan beberapa kekurangan dari Pak Tua. Di mana meskipun ia sudah menyembunyikan kultivasinya, Pak Tua seharusnya berada di ranah martial super legend tahap menengah. Selain itu, karena telepati dari Pak Tua tidaklah lancar, seharusnya ia sudah pernah terluka dan sedang mencari cara untuk mengobatinya. Alhasil Pak Tua pun benar-benar sangatlah kaget dan menanyakan siapa Lord Qin Chen sebenarnya. Jelas Lord Qin Chen pun hanya bilang kalau ia hanyalah orang biasa yang kebetulan lewat ke sini. Tentunya ia pun menanyakan apakah doi mau bertaruh. Apalagi di seluruh kota ini hanya ada beberapa orang yang bisa menyembuhkan lukanya itu, termasuk ia sendiri. Bahkan demi meyakinkan, Lord Qin Chen lagi-lagi menyuruhnya untuk mengalirkan esensi sejatinya dan mencoba untuk menahannya. Yang sudah jelas Pak Tua lagi-lagi dibuat kaget karena Lord Qin Chen bisa dengan mudah menahannya. Apalagi Lord Qin Chen juga menjelaskan kalau luka dari Pak Tua harusnya disebabkan ketika ia memaksa untuk menerobos ranah. Tentunya jika didiamkan saja, takutnya kultivasinya lah yang akan terganggu. Di sana ia pun juga menambahkan jika ia bisa memenangkan taruhan ini, maka Pak Tua tak hanya jadi bawahannya, melainkan ia juga akan mengobatinya. Alhasil Pak Tua pun akhirnya mau bertaruh. Sontak Lord Qin Chen pun juga akhirnya mengenalkan diri dan sangatlah pede kalau ia pasti akan memenangkannya. Ya lur ya, wede. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Qin Chen membuat pertaruhan dengan Pak Tua kemarin, di sana di Pavilion Pil ternyata orang yang sedang memurnikan pil ini adalah Guru Zhao atau salah satu alkemis yang cukup dihargai. Bahkan di saat yang sama aroma keberhasilan pun sudah mulai tercium. Sontak Pak Tua yang melihatnya langsung merasa di atas angin dalam memenangkan taruhan mereka. Tapi jelas untuk Lord Qin Chen ia masih sangatlah santuy dan menyuruhnya untuk tetap memperhatikannya. Dan benar saja di saat itu jugalah Guru Zhao pun mulai dibuat oleng dan tungkunya pun hampir meledak.
Sontak semua pun benar-benar sangatlah panik. Sampai putra mahkota Jinzo pun masuk ke arena dan mencoba membantu gurunya itu. Alhasil semua yang tadinya sangatlah panik sekarang mulai dibuat tenang. Apalagi dengan bantuan dari putra mahkota, Tungkunya sudah bisa dikendalikan lagi. Jelas Guru Zhao yang melihatnya juga sangatlah berterima kasih. Namun lagi-lagi sebagai murid, putra mahkota tak terlalu mempermasalahkannya dan malah mengajaknya untuk memadatkan pilnya bersama-sama. Alhasil Guru Zhao pun juga tak keberatan sama sekali dan mereka pun mulai melakukannya bersama-sama. Jelas Pak Tua yang melihatnya lagi-lagi tertawa tipis dan mengingatkan kalau taruhan mereka adalah berhasil atau tidaknya pil dibuat. Jadi tak peduli Guru Zhao dibantu atau tidak, itu tak mempengaruhi taruhan mereka. Tapi lagi-lagi Lord Qinchen malah sangatlah santuy dan mengatakan kalau putra mahkota tidak menggunakan teknik penyebaran pil melainkan memaksa menggunakan mantra pilnya. Jadi ia pun yakin tak sampai 10 menit lagi tungku tersebut tetap akan meledak. Sontak para cecunguk yang mendengarnya awalnya sangatlah marah melihat Lord Qinchen yang meremehkan putra mahkota. Namun apa yang dikatakan oleh Lord Qinchen barusan memang adalah fakta. Bahkan di saat itu juga lah mereka berdua langsung dibuat oleng dan tungkunya pun lagi-lagi mau meledak. Jelas semua pun lagi-lagi sangatlah panik. Apalagi ini adalah pil salju tingkat 7 yang jika meledak maka akan melukai alkemisnya. Sementara untuk Guru Zhao awalnya ia pun mencoba untuk tetap tenang dan menanyakan kepada putra mahkota bagaimana cara menekannya. Tapi sayangnya putra mahkota lah yang pengecut dan mengatakan kalau Guru Zhao sudah membuat banyak kesalahan. Jadi tungkunya tak akan bisa diselamatkan lagi. Bahkan ia pun malah meninggalkan gurunya itu. Waduh. Sontak mereka yang melihat putra mahkota kabur duluan, seketika semua pun juga bergegas kabur. Apalagi dengan sisa-sisa kekuatannya, Guru Zhao hanya bisa mengulur waktu agar yang lain bisa melarikan diri. Tapi untuk dua murid cecungu, mereka menolak untuk berlari dan memutuskan untuk membantu. Sementara untuk Pak Tua, ia pun akhirnya mengakui kekalahannya dan bergegas kabur juga. Namun untuk Lord Qinchen, ia tetap berada di sana dan tidaklah kabur sama sekali. Bahkan ia bilang kalau tungkunya masih bisa diselamatkan. Sontak Guru Zhao yang mendengarnya awalnya sangatlah kesal karena katanya meskipun Raja Obat ada di sini, ia juga tak akan bisa menghentikan ledakan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Lord Qinchen hanyalah mencari mati. Sampai ketika mereka sudah pasrah dan tungkunya mau meledak, seketika itu juga Lord Qinchen pun turun tangan dan mencoba menghentikannya. Bahkan dengan sedikit tiki-takanya tak butuh waktu yang lama untuk Lord Qinchen menekan tungku tersebut. Ya lur ya, wede. Sontak mereka yang tadinya meragukan sekarang langsung dibuat terkagum-kagum. Sementara di luar menyadari keadaan yang mulai hening, mereka yang panik tadi sekarang mulai dibuat penasaran. Bahkan Guru Jiang langsung memerintahkan pelayan yang bernama Xiao Yin untuk mengeceknya. Tentunya ia juga berpesan apapun yang terjadi Xiao Yin harus segera lapor kembali. Alhasil mau tak mau Xiao Yin pun mencoba mengintip keadaan di dalam. Yang ternyata di dalam semuanya sudah baik-baik aja. Bahkan Lord Qinchen malah sudah dipanggil seorang guru. Ya lur ya, wede. Di sana layaknya seorang guru sungguhan, Lord Qinchen langsung mengajarkan kepada mereka jika tungku obat menjadi ganas, maka mereka tak boleh panik sama sekali dan harus segera mengetahui sumber dari kegilaannya. Dengan begitu mereka pasti bisa membuatnya kembali ke jalur yang benar. Yang ternyata Lord Qinchen tadi tak hanya menghentikan ledakan dari tungkunya saja, melainkan ia juga berhasil menyelesaikan pil salju terbang tingkat 7-nya. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Sementara untuk Guru Zhao, tentunya ia pun langsung menanyakan kenapa pada saat mereka menekan obat tadi malah jadi sebaliknya. Tapi di sana Lord Qinchen malah minta diambilkan air terlebih dulu sebelum ia menjawab pertanyaan itu. Jelas menyadari kalau Xiao Yin yang sedang mengintip, Guru Zhao pun langsung menyuruhnya untuk mengambilkan sebuah air. Alhasil Xiao Yin pun lagi-lagi tak keberatan sama sekali. Bahkan Guru Zhao juga menyuruhnya untuk tetap di sini dan melayani Lord Qinchen kita. Namun di sana melihat Xiao Yin yang berdiri di depan dari Lord Qinchen, awalnya para cecunguk pun cukuplah kesal.
Tapi berbeda dengan Lord Qinchen, di mana ia pun bilang untuk membuat pil itu sama seperti menjadi manusia. Karena memang dengan hati yang tuluslah mereka baru bisa membuat pil terbaik. Tentunya mereka tak boleh membeda-bedakan hanya karena status yang tidak sejajar. Alhasil mereka pun kembali dibuat sadar dan langsung meminta maaf kepada Xiao Yin. Bahkan Guru Zhao bilang jika suatu saat Xiao Yin mau belajar membuat pil, maka ia siap mengajarinya. Waduh. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun menjawab pertanyaan dari Guru Zhao tadi dan mengatakan kalau mereka memang bisa membuat tungkunya menjadi stabil. Tapi bahan utama dari pil salju terbang ini adalah rumput sintesis yang notabene mudah marah. Jadi jika mereka menenangkannya secara paksa, hal itu hanya akan mengaktifkan efek obatnya saja. Dan oleh sebab itulah satu-satunya solusi mereka harus membersihkan rumput sintesisnya terlebih dulu sebelum memurnikan pil tersebut. Alhasil Guru Zhao pun sangatlah berterima kasih. Sementara untuk yang lain mereka pun juga langsung melontarkan banyak pertanyaan kepada Lord kita itu. Sayangnya Lord Qinchen hanya bilang kalau sesi hari ini sudah habis. Jelas jika mereka tetap ingin bertanya, maka tulis saja di sebuah kertas dan berikan saja kepada Xiao Yin termasuk imbalannya. Dengan begitu ia pasti akan menjawab beberapa pertanyaan mereka. Sontak semua pun mengerti akan hal itu. Sampai Guru Jiang yang di luar tadi, ia pun akhirnya masuk sendiri. Tapi ia langsung sangatlah kesal kepada Xiao Yin yang tidak melaporkan soal apapun. Bahkan ia berniat bermain kasar. Untungnya Guru Zhao pun langsung bergerak cepat dan menghajar Guru Jiang balik. Iya kan? Wede. Cerita berlanjut di mana setelah menghajar Guru Jiang yang mencoba kasar kepada Xiao Yin kemarin, di sana Guru Zhao pun bilang mulai sekarang siapapun yang berani macam-macam kepada Xiao Yin maka akan berurusan dengan dirinya. Sampai putra mahkota lah yang akhirnya masuk ke dalam. Tentunya ia pun juga langsung menghampiri Guru Zhao dan beralasan kalau barusan ia meminta bala bantuan untuk menyelamatkan tungku mereka. Tapi ternyata Guru Zhao sudah menyelesaikannya sendiri. Tak hanya itu, putra mahkota yang melihat pil salju terbang, ia lagi-lagi sangatlah kagum dengan Guru Zhao yang ternyata tak hanya menghentikan ledakan saja, melainkan juga berhasil membuat pilnya. Namun jelas Guru Zhao pun langsung menegaskan kalau Guru Qinchen lah yang membuat pil tersebut. Alhasil karena baru pertama kali putra mahkota melihat Lord Qinchen, ia pun sedikit menanyakan identitasnya. Sontak Lord Qinchen pun hanya mengatakan kalau ia baru saja tiba di kota ini, jadi wajar aja jika mereka baru bertemu. Tapi untuk Guru Jiang ia malah sangatlah kesal karena katanya Lord Qinchen tidak menggunakan sopan santun di hadapan dari putra mahkota. Sementara untuk putra mahkota melihat tingkah Lord Qinchen yang sedikit sombong, ia pun juga langsung berniat cari masalah. Alhasil Lord Qinchen yang memang tak takut dengan siapapun, ia pun bergegas menyinggung balik. Sampai putra mahkota lah yang so akrab dan menawarkan agar Lord Qinchen menjadi bawahannya saja. Sayangnya tawaran itu seketika langsung ditolak. Sontak putra mahkota pun lagi-lagi mencoba untuk meninggi dan mengatakan kalau ia adalah salah satu dari 3 putra mahkota. Bahkan ia belajar langsung dari wakil ketua Pavilion Pil di wilayah Langit Utara sekaligus adalah calon penguasa kota di masa depan. Tentunya selama Lord Qinchen mau mengikutinya, maka ia pasti akan mendapatkan semuanya termasuk kekayaan. Tapi lagi-lagi Lord Qinchen tak tertarik sama sekali dan menolaknya mentah-mentah. Jelas hal itu membuat putra mahkota pun sangatlah kesal. Apalagi Lord Qinchen langsung berpamitan kepada Guru Zhao. Namun untuk putra mahkota ia lagi-lagi menahannya dan mengatakan dalam beberapa hari lagi akan ada pertarungan antar putra mahkota. Tentunya ia pun akan menawarkan 2 pilihan kepada Lord Qinchen. Yang pertama menjadi pengikutnya. Tapi sayang belum sempat mengatakan pilihan kedua, Lord Qinchen kembali menolaknya dan memberikan tawaran juga agar putra mahkota dan keluarganya lah yang menjadi bawahannya. Sontak perkataan tersebut membuat Guru Zhao pun cukuplah panik dan mengingatkan agar Lord kita berhati-hati. Sementara untuk putra mahkota, ia pun benar-benar semakin marah dan menegaskan dengan perkataan barusan Lord Qinchen sudah bisa untuk dihukum.
Alhasil Guru Zhao yang meminta maaf atas apa yang sudah dikatakan oleh Lord Qin Chen. Tapi sayangnya putra mahkota tak peduli akan hal itu dan mencoba untuk menyerang. Jelas Guru Zhao yang sudah menganggap Lord Qin Chen sebagai guru, ia pun mau tak mau bergegas melindunginya. Namun sayang di hadapan dari putra mahkota, Guru Zhao ini bukanlah apa-apa. Bahkan Guru Zhao yang memohon agar putra mahkota mau melupakan masalah ini. Tapi lagi-lagi melihat itu, putra mahkota juga memanfaatkan kesempatan dan menyuruh Guru Zhao untuk mengikutinya juga. Apalagi Guru Zhao sendiri juga sudah menerobos menjadi Raja Obat. Namun di sana Guru Zhao juga menolak tawarannya yang membuat putra mahkota pun kembali memberikan serangannya. Awalnya Guru Zhao mencoba menahan serangan itu, sampai pada akhirnya Lord Qin Chen lah yang menyelamatkannya menggunakan gerak gesitnya. Sontak melihat Lord Qin Chen yang sudah tak ada, mereka pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Lord Qin Chen sudah berada tepat di belakang dari Pak Tua. Di sana Lord Qin Chen menyuruh Pak Tua lah yang menyelesaikan masalah ini. Tapi jelas Pak Tua malah sangatlah gentar karena katanya di hadapan mereka ini adalah putra mahkota dan bukanlah orang yang sembarangan. Sedangkan untuk putra mahkota sendiri, ia yang sudah teramat kesal lagi-lagi mengeluarkan tekanannya. Bahkan tak hanya tekanan saja, kali ini ia pun juga mengeluarkan teknik pedangnya. Alhasil Pak Tua yang memang sudah diperintahkan oleh Lord Qin Chen, mau tak mau ia pun langsung bergegas menahan serangan itu. Bahkan tak butuh waktu yang lama untuk ia menyerang balik. Sontak putra mahkota pun benar-benar sangatlah marah karena Pak Tua sudah berani-beraninya melawannya. Yang pada akhirnya ia pun memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Pak Tua ini. Tapi sayangnya tanpa bergerak sedikit pun Pak Tua lagi-lagi bisa mengatasi para cecungu ini. Jelas putra mahkota pun menjadi semakin marah dan mengingatkan soal akibat karena berani menantang kota Dandau. Namun kali ini Lord Qin Chen lah yang turun tangan dan tak gentar sama sekali. Bahkan ia pun langsung memberikan serangannya. Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga bergegas menangkap putra mahkota dan berniat mempermalukannya. Sementara untuk putra mahkota sendiri bukannya sadar diri, ia pun malah kembali mengancam. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Lord Qin Chen langsung menyiksa pria tersebut. Bahkan dengan tinju Saitamanya, ia pun memberikan serangan akhirnya. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi melihat putra mahkota yang masih ada di sini, Lord Qin Chen berniat menyiksanya lagi. Yang pada akhirnya putra mahkota pun kembali mengancam kalau ia pasti akan membalaskan dendam. Jelas Pak Tua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan menyuruh Lord kita untuk segera kabur. Tapi sayangnya Pak Tua lah yang diceramai karena memang sebagai martial super legend, Pak Tua benar-benar sangat pengecut. Selain itu, Lord Qin Chen juga meyakinkan Guru Zhao untuk tidak terlalu khawatir karena ia pasti akan menyelesaikannya seorang diri. Namun ia juga sedikit penasaran bagaimana caranya untuk menjadi putra mahkota di kota Dandau. Yang ternyata untuk menjadi putra mahkota di kota Dandau, seseorang harus menjadi Raja Obat kelas 7 sebelum usia 40 tahun. Selain itu, 3 putra mahkota saat ini semuanya adalah murid dari wakil ketua Papiliun Pil. Di sana diceritakan awalnya ada 4 putra mahkota di kota ini. Tapi sayangnya belum lama ini ia harus meninggoy di luar kota. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung berniat untuk mengikuti ujian menjadi Raja Obatnya terlebih dulu. Bahkan ia langsung meminta Xiao Yin untuk mengantarkannya ke tempat ujian. Jelas Guru Zhao yang baru menyadari kalau Lord Qin Chen adalah seorang Raja Obat, ia pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus kagum. Apalagi jika Lord Qin Chen beneran bisa melewati ujiannya, maka masalah mereka tadi bukanlah apa-apa. Yang pada akhirnya ia pun juga meminta agar Xiao Yin segera mengantarkan Lord Qin Chen kita. Sampai singkat cerita, sesampainya di depan ruang ujian Raja Obat, awalnya mereka pun dilarang untuk masuk karena tak memiliki izin sama sekali. Tapi jelas Guru Zhao lah yang menegaskan kalau Lord Qin Chen ingin mengikuti ujian Raja Obat. Alhasil bawahan pun tak berani menghadangnya dan bergegas membukakan jalan.
容在下通禀。 Namun sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Qichen? Apakah di part berikutnya ia bisa melalui ujian Raja Obat? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Hahaha. Arigatou.